Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-109 ayat 16 sampai dengan 31. Oleh karena ia tidak memperdulikan kasih dan hanya mengejar orang sengsara dan miskin dan orang yang hancur hati untuk dihabisi. Ia cinta kepada kutuk, maka kutuk mendatangi dia. Ia tidak suka kepada berkat, maka berkat menjauh dari dia. Ia memakai kutuk sebagai bajunya, sehingga kutuk merembes seperti air ke dalam dirinya, seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Biarlah baginya kutuk itu seperti pakaian yang dikenakannya, sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan menjadi upah orang yang mendakwa aku dan upah orang yang berkata-kata jahat terhadap aku. Tetapi Engkau, ya Allah, Tuhanku, bertindaklah untukku oleh karena nama-Mu. Lepaskanlah aku karena besarlah kasih setiamu, sebab miskin dan sengsara aku, dan sangat dalam terluka hatiku. Aku menghilang seperti bayang-bayang memanjang, aku dikebaskan seperti belalang. Lututku gemetar karena puasa, dan badanku menjadi kurus, kehabisan lemak. Aku telah menjadi cela bagi mereka, ketika mereka melihat aku, mereka menggeleng-gelengkan kepalanya. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya mereka tahu bahwa perbuatan tangan-Mu lah itu, bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Biarlah mereka mengutuki, asalkan Engkau memberkati. Apabila mereka bangkit, mereka akan dipermalukan, tetapi hamba-Mu akan bersukacita. Biarlah orang yang mendakwa aku berpakaian noda, dan biarlah mereka berjubah malu. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan dengan mulutku. Aku hendak memuji-muji Dia di tengah orang banyak, sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang yang menghukumnya. Sahabat Alkitab, tidak ada luka yang lebih menyakitkan daripada fitnah. Ketika kebaikan dibalas dengan kebencian dan ketulusan dianggap sebagai kejahatan, jiwa manusia mudah goyah. Itulah yang dialami pemazmur. Dalam Mazmur pasal yang ke-109, ia menumpahkan isi hatinya dengan jujur. Ia marah, kecewa, dan terluka. Namun yang luar biasa, semua emosi itu ia bawa ke hadapan Tuhan. Ia tidak pura-pura tabah. Ia mengakui bahwa hatinya sangat dalam terluka. Apa yang dilakukan pemazmur merupakan validasi emosi, pengakuan bahwa kemarahan, kesedihan, dan rasa tidak adil adalah respons manusiawi yang wajar. Menekan emosi semacam ini justru beresiko melahirkan stres dan depresi. Dengan membawa luka itu dalam doa, Daud sebenarnya sedang melakukan proses penyembuhan batin yang mendalam. Daud juga menunjukkan mekanisme coping, yaitu cara seseorang untuk menghadapi situasi yang menyebabkan stres yang sehat dalam menghadapi tekanan. Ia merasa miskin, lemah, dan tidak berdaya, tapi ia tidak menyerah pada keputusasaan. Ia mencari pertolongan dari sumber yang ia percayai sepenuhnya, yaitu Tuhan sendiri. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Dalam psikologi modern, tindakan ini bisa disebut emotion focus coping. Upaya mencari dukungan spiritual dan memulihkan rasa kendali melalui keintiman dengan figur otoritas yang penuh kasih. Seruannya juga mencerminkan praktik letting go atau penerimaan radikal, melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan hasil dan mempercayakan penyelesaian pada kekuatan yang lebih besar. Dalam hal ini, doa Daud bukan pelarian, tetapi bentuk keberanian spiritual, mengakui keterbatasan diri, dan mempercayai keadilan Tuhan. Bagian-bagian doa pemazmur yang keras seperti
Ia cinta kepada kutuk, maka kutuk mendatangi dia. Seringkali membuat pembaca modern canggung. Namun, ini bukan seruan balas dendam pribadi, melainkan ekspresi kebutuhan manusia akan keadilan dan keseimbangan batin. Saat seseorang difitnah atau dikhianati, keyakinan dasar bahwa dunia ini seharusnya adil terguncang. Melalui doa yang jujur ini, Daud berusaha memulihkan keyakinannya bahwa kebenaran tidak akan dibiarkan runtuh. Keyakinan bahwa Allah akan bertindak menjadi sumber penghiburan yang menenangkan, menurunkan kecemasan, dan mengembalikan rasa aman di tengah ketidakpastian. Namun, Mazmur ini tidak berhenti pada kemarahan. Di bagian akhir, kita melihat kebangkitan batin pemazmur. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan dengan mulutku. Aku hendak memuji-muji Dia di tengah orang banyak. Di sini, Daud menampilkan resiliensi dan pertumbuhan pasca trauma. Ia tidak tenggelam dalam kepahitan, melainkan bangkit dan menemukan makna baru dalam penderitaannya. Rasa sakit yang dulu melumpuhkan kini menjadi sumber syukur. Dengan demikian, ia tidak hanya pulih, tetapi juga bertumbuh menjadi lebih kuat, lebih empatik, dan lebih sadar akan kehadiran Allah dalam penderitaan. Sahabat Alkitab, Mazmur pasal yang ke-109 mengajarkan bahwa menghadapi fitnah bukan berarti menekan emosi atau membalas dengan kebencian. Sebaliknya, kita diajak untuk jujur terhadap luka, menumpahkannya kepada Tuhan, menyerahkan pembalasan kepadanya, dan memulihkan keseimbangan batin lewat doa yang tulus. Dalam setiap air mata dan jeritan hati, Tuhan berdiri di sisi kita. Dari sanalah kelegaan sejati lahir, bukan dari hilangnya luka, melainkan dari keyakinan bahwa Allah tetap berpihak kepada mereka yang teraniaya dan hatinya hancur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ketika hati kami terluka oleh fitnah dan ketidakadilan, ajarilah kami untuk datang kepadamu seperti pemazmur dengan kejujuran dan tanpa menutupi pergumulan kami. Kuatkanlah kami agar tidak membalas dengan kemarahan, tetapi mempercayakan segala sesuatu pada keadilan-Mu. Pulihkanlah batin kami, berikanlah kami damai, dan bangkitkan syukur dalam hati kami, karena Engkau selalu berpihak pada mereka yang teraniaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.